Ada yang nanya ke saya, yang disebut Habib itu sebenarnya apa sih? Wallahu a'lam bishawab. Menurut saya, ini menurut saya ya, tapi berdasarkan kajian, Habib itu bahasa Indonesianya orang yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Pun orang yang mencintai Allah dan mencintai manusia. Apakah itu gelar turunan dzurriyyat Rasulullah dari sisi gen atau darah? Yang saya tahu, dzurriyyat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Habib. Tapi kalau dari garis Sayyidina Husain yang laki-laki Sayyid, yang dari perempuan Sayyidah. Kalau perempuan dari garis laki-laki ke Sayyidina Hasan, yang laki-laki Syarif. Kalau yang perempuan Syarifah. Itu gelar dzurriyyat Rasulullah Muhammad SAW secara gen. Buktinya cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik Sayyidina Husain maupun Hasan, dipanggilnya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, bukan Habib Husain, Habib Hasan. Begitu juga yang ke bawahnya. Contohnya Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, itu dari garis ke bapaknya Sayyidina Hasan, ke ibunya Sayyidina Husain, dipanggilnya Syekh, bukan Syekh Habib Sultanil Aulia Abdul Qadir Jailani, atau ke Syekh Abil Hasan Ali Asyadili yang sama-sama dzurriyyat Rasul dari ibu dari bapak. Tidak dipanggil Syekh Habib Abil Hasan Ali Asyadili, termasuk ulama yang lain di Yaman. Tidak Syekh Habib enggak, hanya kalau tidak salah semenjak di masa Syekh Sayyid Umar Al-Atos, di situ baru ada panggilan Habib ke Syekh Sayyid Umar Al-Atos. Jadi Habib Umar Al-Atos. Semenjak itu, sebelumnya tidak ada panggilan Habib terhadap dzurriyyat Rasulullah Muhammad SAW yang dia seorang ulama besar, berilmu luas, digurui oleh para ulama dan masyarakat, dan bertakwa, berakhlakul karimah, dijadikan suri toladan oleh masyarakat. Ketika itu digelarinya Syekh Abdul Qadir Jailani, atau dipanggil Syarif. Kalau di Indonesia Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, atau Syarif Abdullah Syekh Datu Kapi. Kalau Syekh Datu Kapi itu Sayyid, dipanggilnya Syarif, seorang Sayyid yang berilmu luas, dijadikan guru oleh para tokoh, para ulama, berakhlak, takwa, dijadikan suri toladan. Ketika itu sebutnya Syarif. Jadi intinya Habib itu idealnya, pantasnya disandangkan kepada seseorang walaupun bukan dzurriyyat Rasul yang memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, orang tersebut berilmu agama yang luas, syariahnya luas, tabahur, tarekat-tarekat marifatnya luas,
dan dijadikan guru oleh seluruh kalangan para ulama besar dan masyarakat. Tidak diragukan kemasyhuran ilmunya dan sahihun ilmunya dan sanadnya ilmunya. Begitu juga guru-gurunya. Yang kedua, adabnya, akhlaknya karimah, lidahnya tidak kotor, tidak menghujat, tidak mencaci, tidak zalim, tidak menghina, tidak mengejek, tidak memprovokasi siapapun, tidak ngadu domba, tidak ada yang tersakiti. Dengan ucapannya pendengarnya sejuk, tenang, makin cinta, makin dekat ke Allah, makin sayang kepada sesama muslim, makin menghormati sesama makhluk Allah. Kemudian yang ketiga, takwa ibadahnya luar biasa, saumnya, sholat berjamaahnya, sodakohnya, zakatnya, tahajudnya, yang fardu yang sunnah ditegakkan, hal-hal yang kecil sekalipun, bahkan sampai mau menimba air buat santri-santrinya di tengah malam. Ibadahnya luar biasa, dari yang berat sampai yang ringan dia lakukan itu karena cintanya kepada Allah. Yang keempat, dijadikan suri toladan panutan oleh seluruh kalangan, oleh pejabat, oleh rakyat, oleh pengusaha, oleh orang yang soleh, bahkan oleh orang yang dolim dijadikan panutan. Sehingga seluruh kalangan tersebut, pejabat, rakyat, pengusaha, yang miskin, yang kaya, yang tua, yang muda, perempuan, laki-laki, yang soleh, yang dolim, jatuh cinta kepadanya, simpati, tertarik, sehingga timbullah rasa kecintaan yang luar biasa, cinta. Maka mereka akhirnya memanggil kekasih yang dicintai, karena ada sebab yang menjadikan mereka cinta kepada orang tersebut. Yang dolim tidak tersakiti, pejabat tidak tersakiti, yang soleh apalagi, yang miskin tidak tersinggung, yang kaya pun tidak kecewa, dicintai di seluruh kalangan. Maka berhaklah dia disebut Habib. Kalau tidak selain itu, menurut saya tidak pantas disebut Habib. Ilmunya, syariahnya tidak luas, tarekatnya juga tidak mateng, apalagi hakikat, apalagi makrifat. Lebih condong nyalahin orang, bener-benerin diri, suci-suciin diri, nyalahin orang, mana mungkin dia makrifat. Ketabahrun syariahnya pun belum nyampe, walaupun dia pesantren bertahun-tahun, 18 tahun sekalipun, belum pantas disebut Habib. Apalagi adab akhlaknya kosong, mencaci maki, jangankan yang buruk, yang benar pun disalah-salahin, nyalahin orang lain, itu doyannya. Ngebenerin diri, jagonya. Akhlaknya jauh dari karimah, masa nantang-nantang orang, gibat orang, ngajak-ngajak orang supaya benci ke orang. Karimah yang mana? Kagak ada. Dan banyak yang keempat, bukan dicintai oleh seluruh kalangan, sebaliknya banyak kalangan yang benci. Oknum pejabat banyak yang tidak suka, ya. Apalagi yang merasa dirinya dolim, mungkin banyak diejek, jadi tidak suka juga. Yang berilmu, yang soleh pun kurang menyukainya, karena tidak ada tanda-tanda kesolehan dalam setiap ucapannya. Kotor lidahnya, menandakan kotor pula hatinya, kotor pula pemikirannya.
Ada yang suka sekelompok-kelompoknya. Maka menurut saya orang tersebut belum pantas diberi gelar Habib. Walaupun duriat Rasul, yang pantasnya kalau menurut saya mah cuman Sayyid. Jangan pengen lebih-lebih jadi Habib. Jadi berilah gelar kepada seseorang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan haknya. Kalau haknya disebut Habib, ya panggil Habib. Kalau tidak berhak disebut Habib, jangan panggil Habib. Kalau haknya disebutnya Sayyid, ya Sayyid. Jangan marah kalau dipanggil Sayyid. Ya, bikin kita orang Indonesia cerdas dan tepat berikan gelar kepada seseorang sesuai dengan sasaran yang dikehendaki oleh agama Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Indonesia, NKRI damai selalu bersama dengan rahmat dan hidayah Allah. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.